Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat semua. Tetap semangat, tetap giat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ingat, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan. Di mana? Yaitu 3M. Yang pertama, tetap menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun dan jangan lupa memakai masker. Ingat, siapkan buku, siapkan alat tulis lainnya. Belajar di rumah terasa lebih menyenangkan. Baik, sebelum kita beranjak atau kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Baik, di sini Ibu akan memberikan sedikit gambaran tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu di mana kita akan mempelajari pada bab 5 mengenai meneladani sifat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Baik, langsung saja kita mulai materi pada pagi hari ini. Baik, kita masuk pada bab 5. Meneladani keutamaan sifat Al-Ghazali dan Ibnu Sina. Sejarah singkat Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama asli Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Tusi. Ia lahir di kota Tusi pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya seorang sufi yang sangat warok. Pendidikan awal Al-Ghazali di Tus. Lalu ia melanjutkan belajar kejurjan di bidang hukum kepada Abu Nasr al-Ismail. Kemudian pada usia 20 tahun, ia pergi ke Nizabur untuk mendalami ilmu fikih dan tauhid kepada Al-Juwaini, yang kemudian menjadi asistennya. Selain belajar fikih dan tauhid, ia juga melakukan praktek tasawuf dibimbing oleh Abu Ali Al-Farmazi yang menjadi murid Al-Imam Al-Qushairi. Kemudian pada tahun 1091 Masehi, ia diundang oleh Nizam Al-Mulk untuk menjadi guru besar di Nizamiyah, Baghdad. Dari sinilah kemudian ia mulai dikenal dan memiliki posisi yang tinggi. Kemudian keteladanan Al-Ghazali. Al-Ghazali di sini merupakan sosok yang sangat haus dengan ilmu pengetahuan. Berbagai ilmu pengetahuan ia pelajari, seperti Al-Quran, usul fiqh, ilmu kalam, filsafat, fikih, dan ilmu pengetahuan lainnya. Selain haus dengan ilmu pengetahuan, ia juga haus untuk mendalami rohani. Kemudian karya-karya dari Imam Al-Ghazali. Karya beliau yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin, yang banyak dijadikan rujukan umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia dalam hal mempelajari ilmu tasawuf. Karya-karya Imam Ghazali di bidang filsafat dan logika adalah Mi'yar al-Ilmi, standar pengetahuan, Tahafut al-Falasifah, keracunan para filosof. Dalam bidang akidah, yaitu Arba'in fi Usuluddin, Qawaid al-Aqaid. Kemudian di bidang usul fiqh, yaitu Al-Mustashfa fi ilmi al-usul. Dan di bidang tasawuf, yaitu Mishkat al-Anwar. Kemudian kisah akhir Imam Al-Ghazali. Pada masa akhir sisa hidupnya, Al-Ghazali mendirikan madrasah di sebelah rumahnya untuk para penuntut ilmu dan tempat khalwat para sufi. Seluruh waktunya ia lakukan untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, mempelajari hadis serta mengajar. Kemudian beliau wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tus dalam usia 50 tahun. Kemudian sejarah singkat dari Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina.
Ia lahir pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Efshanah, kawasan Bukhara. Ia dikenal sebagai seorang filosof muslim terbesar yang bergelar Al-Syekh Al-Rais. Ia berasal dari keluarga Persia dan bermazhab Ismailiyah. Ayahnya adalah seorang gubernur pada masa kerajaan Samaniyah. Kemudian keteladanan Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dan filosof besar. Ia sosok yang jenius dan memiliki daya nalar yang tinggi. Karena kejeniusannya, ia banyak mempelajari sendiri berbagai ilmu pengetahuan dengan sangat mudah. Selain jenius, ia juga merupakan sosok yang sangat gigih dan haus akan ilmu pengetahuan. Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang dokter yang handal. Ia dapat mengobati berbagai macam penyakit. Dan keahliannya dalam bidang kedokteran menjadi terkenal ketika suatu hari ia dapat mengobati penyakit Nuh bin Mansur yang merupakan seorang penguasa Bukhara. Kemudian karya-karya Ibnu Sina. Ibnu Sina di sini banyak memiliki karya tulis. Ada yang berpendapat yang menyatakan bahwa karya tulisnya mencapai 200 buku. Dan sebagian pakar lainnya juga menyatakan bahwa karya tulisnya sekitar 100-an. Di antara karya Ibnu Sina, Al-Syifa atau obat. Kemudian berupa ensiklopedi filsafat, yaitu Kitab Al-Qanun fi Al-Tib. Kemudian dalam bidang kedokteran, yaitu Kitab Al-Najah. Ringkasan dari Al-Syifa dalam hal ketuhanan, logika dan ilmu alam serta karya-karya tulis lainnya. Selanjutnya, kisah akhir dari Ibnu Sina. Kehidupan Ibnu Sina penuh dengan aktivitas dan kerja keras, sehingga suatu hari ia terkena penyakit mah akut yang sudah tidak dapat diobati lagi. Di hari menjelang wafatnya, ia selalu memakai pakaian putih, mensedekahkan hartanya kepada fakir miskin, memerdekakan budak, serta giat beribadah kepada Allah. Beliau wafat pada tahun 428 Hijriah di usia 58 tahun. Baik anak-anak, itu tadi materi yang sudah Ibu sampaikan. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan kepada Ibu. Baik, Ibu rasa semuanya sudah paham mengenai materi tadi. Di sini Ibu akan sedikit memberikan kesimpulan kepada kalian mengenai materi kita pada pagi hari ini, yaitu di mana seorang Imam Al-Ghazali di sini adalah seorang ilmuwan besar yang selalu haus akan ilmu pengetahuan. Kemudian Ibnu Sina di sini. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dan filosof besar. Ia merupakan sosok yang jenius dan memiliki daya nalar yang tinggi. Ibnu Sina juga merupakan seorang doktor yang sangat mencintai akan ilmu kedokteran, seperti itu. Baik, untuk tugas minggu ini, silahkan mengerjakan tugas di buku LKS. Ingat, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Baik, terima kasih. Sebelum Ibu akhiri, alangkah baiknya kita berdoa akhir majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran Ibu pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.